Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah SWT mengutus para nabi dan rasulnya kepada para umatnya masing-masing, serta membekali mereka dengan mukjizat sebagai bukti kebenaran mereka. Setiap nabi memiliki mukjizatnya tersendiri. Sebagaimana Nabi Ibrahim yang selamat setelah dimasukkan ke dalam kobaran api, dan Nabi Musa yang memukulkan tongkatnya ke laut sehingga terbelah menjadi dua. Sedangkan Nabi Isa alaihissalam telah diberi banyak mukjizat oleh Allah SWT. Dan mukjizat terbesar beliau adalah kemampuannya untuk menghidupkan kembali orang yang telah meninggal. Apakah rahasia di balik mukjizat besar ini, dan siapakah yang telah dibangkitkan kembali oleh Nabi Isa alaihissalam setelah kematiannya, serta bagaimanakah kisah mereka dan bagaimana beliau melakukannya? Pada video kali ini insya Allah kita akan membahas hal-hal tersebut. Silahkan simak video ini sampai selesai. Allah SWT mengutus setiap nabi dengan mukjizat yang sesuai dengan kondisi masyarakat dan masa diutusnya. Sebagaimana Nabi Musa alaihissalam yang diutus pada masa tersebarnya sihir dan diagungkannya para penyihir. Allah SWT mengutus beliau dengan mukjizat yang membelalakkan mata dan membingungkan semua penyihir. Sehingga pada akhirnya mereka pun yakin bahwa yang dibawa oleh Nabi Musa bukanlah sihir, tetapi benar-benar mukjizat yang hanya bisa diberikan oleh Allah SWT, Sang Pencipta langit dan bumi. Maka Nabi Isa alaihissalam yang diutus pada masa tersebarnya para tabib dan ilmu pengetahuan tentang pengobatan, beliau pun diberikan mukjizat yang tidak mungkin dilakukan oleh para tabib tersebut. Para tabib itu tidak mungkin bisa untuk menghidupkan benda yang mati, ataupun menyembuhkan orang yang buta sehingga dapat melihat kembali, serta menyembuhkan orang yang terkena penyakit kusta, bahkan menghidupkan kembali orang yang telah meninggal. Allah Ta'ala berfirman, وَرَسُولًا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنِّي قَدْ جِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِّن رَبِّكُمْ أَنِّي أَخْلُقُ لَكُم مِّنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَأَنفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لَكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ. Dan sebagai rasul kepada Bani Israel, dia berkata, Aku telah datang kepada kamu dengan sebuah tanda mukjizat dari Tuhanmu, yaitu aku membuatkan bagimu sesuatu dari tanah berbentuk seperti burung. Lalu aku meniupnya, lalu ia menjadi seekor burung dengan izin Allah. Dan aku menyembuhkan orang yang buta sejak dari lahir dan orang yang berpenyakit kusta. Dan aku menghidupkan orang yang mati dengan izin Allah. Dan aku beritahukan kepadamu apa yang kamu makan dan apa yang kamu simpan di rumahmu. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat suatu tanda kebenaran kerasulanku bagimu jika kamu orang beriman. Nabi Isa alaihissalam memiliki banyak mukjizat. Di antaranya adalah beliau mampu menyembuhkan orang yang sakit dan menjadikan orang buta kembali melihat. Tetapi mukjizat terbesar beliau adalah kemampuannya untuk menghidupkan kembali orang yang telah meninggal dengan izin Allah. Beliau mampu untuk menghidupkan siapapun yang telah meninggal. Pada kesempatan kali ini, kita akan menyebutkan beberapa orang yang telah dibangkitkan kembali oleh beliau, serta kisah mereka. Yang dikenal dari orang-orang yang dibangkitkan kembali oleh Nabi Isa tersebut ada 4 orang. Yang pertama, bernama Al-Azhar, atau dikenal juga dengan nama Lazarus, teman Nabi Isa alaihissalam. Dia telah ditimpa sakit parah yang tidak bisa disembuhkan, hingga dia pun sekarat. Maka kemudian saudarinya memberitahukan kepada Nabi Isa bahwa Lazarus telah sekarat. Padahal antara rumahnya dengan tempat Nabi Isa ada jarak perjalanan 3 hari. Sehingga ketika Nabi Isa sampai ke rumahnya, dia pun telah meninggal. Maka Nabi Isa alaihissalam kemudian berkata kepada saudarinya, Tunjukkanlah aku di mana dia dimakamkan. Kemudian saudarinya tersebut mengantar beliau ke kuburan Lazarus. Nabi Isa alaihissalam kemudian berdoa, Ya Allah, penguasa 7 lapis langit, Engkau telah mengutusku kepada Bani Israel untuk menyeru mereka kepada agamamu. Engkau memberitahu kepadaku bahwa aku bisa menghidupkan orang yang mati dengan izinmu. Maka hidupkanlah kembali Lazarus. Nabi Isa alaihissalam kemudian menghadap ke kuburannya, kemudian berkata, Bangunlah dengan izin Allah. Maka Lazarus kemudian kembali hidup dengan izin Allah, sampai dia dikaruniai seorang anak. Orang kedua yang telah dihidupkan kembali oleh Nabi Isa alaihissalam adalah anak seorang wanita yang sudah tua renta. Nabi Isa suatu hari melewati jenazah seorang yang dibawa di atas keranda untuk dimakamkan. Kemudian Nabi Isa alaihissalam berdoa agar membangkitkannya kembali dari kematian. Dia pun kemudian kembali hidup dan turun dari pundak orang-orang yang mengangkat jenazahnya.
Kemudian setelah dia kembali memakai pakaiannya, dia pun membawa kembali keranda tersebut dan pulang kepada keluarganya. Disebutkan pula bahwa dia setelah itu juga dikaruniai seorang anak. Orang yang kembali dibangkitkan dari kematian selanjutnya disebutkan bahwa dia adalah putri seorang yang fakir. Nabi Isa alaihissalam sampai kepadanya sehari setelah dia meninggal. Maka orang-orang pun bertanya kepada beliau, apakah engkau tetap akan menghidupkannya kembali padahal dia sudah meninggal kemarin? Maka kemudian Nabi Isa alaihissalam berdoa kepada Allah SWT sehingga putri orang fakir tersebut hidup kembali. Akan tetapi meskipun telah melihat mukjizat-mukjizat tersebut, orang-orang kafir tetap mendustakan Nabi Isa alaihissalam dan tidak mempercayai beliau. Mereka berkata, engkau hanya menghidupkan orang-orang yang baru saja meninggal. Mungkin saja sebenarnya mereka belum benar-benar meninggal, tetapi mereka hanya pingsan. Maka jika kau memang benar, hidupkanlah Sam putra Nabi Nuh alaihissalam. Sam putra Nabi Nuh adalah orang yang telah meninggal 4000 tahun lebih sebelum masa Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam kemudian berkata kepada mereka, tunjukkanlah di mana dia dikuburkan. Nabi Isa alaihissalam kemudian pergi bersama dengan orang-orang yang memintanya ke kuburan orang yang telah meninggal sejak ribuan tahun yang lalu tersebut. Nabi Isa alaihissalam kemudian sholat 2 rakaat dan berdoa, ya Allah, sesungguhnya mereka telah meminta kepadamu sesuatu yang engkau telah mengetahuinya. Maka bangkitkanlah kembali Sam putra Nabi Nuh. Kemudian Nabi Isa menghadap ke makam Sam dan berkata, wahai Sam putra Nabi Nuh, bangkitlah dengan izin Allah. Nabi Isa alaihissalam mengulang kembali panggilan tersebut kedua hingga ketiga kalinya. Maka kemudian tanah kuburan itu pun terbelah, dan Sam putra Nabi Nuh itu pun bangkit keluar dari kuburan sambil mengusap debu yang ada di mukanya. Ketika keluar dari kuburan, dia berkata kepada Nabi Isa, aku memenuhi panggilanmu, wahai utusan Allah, aku di sini untukmu. Kemudian dia menghadap kepada Bani Israel dan berkata kepada mereka, ini adalah Isa putra Maryam, putra sang wanita suci yang diberkahi. Dia adalah Rasul Allah dan utusannya yang dikirimkan melalui Maryam. Maka berimanlah kepadanya dan ikutilah dia. Sam bin Nuh kemudian berkata kembali kepada Nabi Isa, wahai Nabi Allah, sesungguhnya ketika engkau memanggilku, Allah pun kembali mengumpulkan tulang belulangku, kemudian kembali menjadikanku seorang manusia. Ketika engkau memanggilku yang kedua kalinya, Allah mengembalikan ruhku ke tubuh ini. Ketika engkau memanggilku yang ketiga kalinya, aku ketakutan karena mengira bahwa kiamat telah datang, hingga semua rambutku berubah menjadi putih. Kemudian datanglah seorang malaikat kepadaku dan berkata, Nabi Isa memanggilmu kepadanya untuk menjadi bukti kebenaran beliau. Wahai Nabi Allah, mintalah kepada Tuhanmu agar mengembalikanku ke akhirat. Aku sudah tidak ada keperluan apa-apa lagi di dunia ini. Putra Nabi Nuh tersebut mengulang-ulang permintaannya kepada Nabi Isa alaihissalam. Wahai putra Maryam, aku tidak menyukai rasanya kematian. Tidak ada yang serupa rasanya dengan kematian tersebut. Nabi Isa alaihissalam kemudian mengabulkan permintaannya dan berdoa kepada Allah untuk kembali mencabut nyawanya. Kisah tentang orang-orang yang dibangkitkan kembali oleh Nabi Isa alaihissalam ini disebutkan oleh Al-Baghawi dalam kitab tafsirnya dari perkataan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, yang bukan berasal dari Rasulullah SAW, melainkan dari Israiliyat yang boleh untuk kita ceritakan tetapi tidak boleh kita percayai maupun kita dustakan. Mukjizat dapat menghidupkan orang mati merupakan salah satu mukjizat yang diberikan oleh Allah SWT kepada Nabi Isa alaihissalam, yang beliau lakukan dengan berdoa kepada Allah SWT, meminta kepadanya agar kembali menghidupkan orang yang ingin dia hidupkan. Tujuan diberikannya mukjizat tersebut adalah untuk menguatkan kebenaran Nabi Isa alaihissalam di hadapan kaumnya, serta untuk menunjukkan kepada manusia bahwa menghidupkan orang mati ataupun membangkitkannya kembali dari kematian adalah hal yang mudah bagi Allah SWT, dan setiap orang akan kembali dihidupkan dan dibangkitkan lagi di hari kiamat. Sebelum masa Nabi Isa alaihissalam pun telah terjadi beberapa peristiwa di mana orang-orang yang telah meninggal dihidupkan kembali oleh Allah SWT. Di antaranya yang terjadi pada zaman Nabi Musa alaihissalam, dan Allah SWT sebutkan juga kisahnya dalam Al-Quran. Kejadian tersebut terjadi setelah Allah SWT memerintahkan kepada Nabi Musa alaihissalam untuk memukulkan satu bagian dari sapi yang telah disembelih oleh Bani Israel ke tubuh orang yang telah meninggal. Kemudian orang itu pun bangkit kembali dari kematian guna untuk menunjukkan pelaku pembunuhan yang telah membunuhnya. Rincian kisah tersebut dapat Anda simak di video lain di channel ini. Kejadian tentang dihidupkannya kembali orang yang telah meninggal yang lain terjadi dengan Nabi Uzair alaihissalam, yang mana beliau suatu ketika melewati suatu kampung yang telah dibinasakan oleh Allah SWT. Kemudian beliau berkata, bagaimanakah Allah SWT membangkitkan kembali penduduk kampung yang telah dia binasakan tersebut?
Allah SWT menyebutkan kisah tersebut dalam firman-Nya, "Au kalladzi marra 'ala qaryatin wa hiya khawiyatun 'ala 'urushiha, qala anna yuhyi hadhihi Allahu ba'da mautiha, fa amatahu Allahu 100 'amin thumma ba'athahu, qala kam labith? Qala labithtu yawman aw ba'da yawm, qala bal labithta 100 'amin fanzur ila ta'amika wa sharabika lam yatasanna, wanzur ila himarik, ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير." Atau seperti orang yang melewati suatu negeri yang bangunan-bangunannya telah roboh hingga menjadi runtuhan atap-atapnya. Dia berkata, "Bagaimana Allah menghidupkan kembali negeri ini setelah hancur?" Lalu Allah mematikan orang itu selama 100 tahun, kemudian membangkitkannya kembali. Allah bertanya, "Berapa lama engkau tinggal di sini?" Orang itu menjawab, "Aku tinggal di sini sehari atau setengah hari." Allah berfirman, "Tidak, engkau telah tinggal 100 tahun. Lihatlah makanan dan minumanmu yang belum berubah. Tetapi lihatlah keledaimu yang telah menjadi tulang belulang, dan agar kami jadikan engkau tanda kekuasaan kami bagi manusia. Lihatlah tulang belulang keledai itu bagaimana kami menyusunnya kembali, kemudian kami membalutnya dengan daging." Maka ketika telah nyata baginya, dia pun berkata, "Saya mengetahui bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu." Nabi Uzair ketika perjalanan tersebut membawa seekor keledai bersamanya, serta juga membawa makanan bekal perjalanannya. Allah SWT kemudian mematikan beliau dan kemudian menghidupkan beliau kembali setelah berlalu 100 tahun. Hal itu untuk menunjukkan kepada beliau bahwa Allah SWT mampu untuk melakukan apapun yang Dia inginkan. Allah SWT juga menghidupkan kembali keledai beliau di hadapan beliau, serta mengembalikan makanan beliau kembali dalam kondisi yang masih segar. Beliau pun bertambah yakin bahwa Allah SWT Maha berkuasa atas segala sesuatu. Wallahu ta'ala a'lam, wa sallallahu wasallam wa baraka ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jika Anda menyukai video ini, kami ingatkan kepada Anda untuk klik tombol like dan juga subscribe channel ini sebagai bentuk dukungan kepada kami untuk dapat menyajikan video-video bermanfaat lainnya kepada Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.